الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Masih pembahasan surah An-Nisa ayat 31, ayat 36, 37, 38 tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak manusia yang wajib kita tunaikan. Setelah menyebutkan hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu pun, kemudian perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bidzil qurba, dan kepada kerabat, aidan ihsanan, maksudnya juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat. Wa yashmilu dzalika jami'al aqarib, dan mencakup mencakup semua kerabat, semua yang masuk kategori kerabat, yang ada hubungan keluarga, yang ada hubungan nasab, baik yang dekat maupun yang jauh. Qaribu au ba'idu, yang dekat atau yang jauh. Yang dekat tentu pertama adalah saudara, ya. Kemudian paman, bibi, kemudian anak-anak saudara, dan seterusnya, mulai dari ke bawah, ke atas, dan samping. Semua adalah kerabat. Bi ay yuhsina ilaihim bil qawli wal fi'li, dengan berbuat baik kepada mereka berupa perkataan dan perbuatan. Apakah berbuat baik dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan memberi nasihat, dengan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk ihsan semua, baikan dunia dan akhirat. Ucapan selamat apabila mendapatkan kebaikan, ucapan belasungkawa kalau mendapatkan musibah. Apa saja kebaikan dari ucapan. Wal fi'l, dan berupa perbuatan. Apakah berkunjung, berziarah, memberi hadiah, memberi sedekah. Bahkan sedekah terbaik itu kepada kerabat sendiri, apalagi yang membutuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu 'alal faqiri shadaqah, bersedekah kepada seorang miskin bernilai sedekah. Was-sadaqatu 'ala dzirrahimi shadaqatun wasilah, sedangkan bersedekah dengan kerabat itu bernilai sedekah dan bernilai silaturahim. Jadi bersedekah diutamakan orang-orang terdekat kita, terkhusus yang membutuhkan.
baik itu yang hubungannya baik dengan kita ataupun yang buruk dengan kita. Selama dia kerabat kita, maka wajib kita berbuat baik. Karena terkadang orang mau berbuat baik kepada kerabatnya atau orang lain kalau dia baik, tapi kalau perlakuannya tidak baik, dia balas dengan tidak baik pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafa'ah." Bil mukafi'. Tidak dianggap menyambung silaturahim secara hakiki dengan saling membalas. Mukafi'. Artinya dia menyambung silaturahim, kita juga sambung silaturahim. Nah, ini secara hakiki tidak dianggap sebagai silaturahim karena memang sudah bersambung. Walakinnal wasila an tuwasil man qata'. An tuwasila man qata'. Hakikatnya menyambung silaturahim adalah mengunjungi, menyambung silaturahim dengan yang memutuskannya. Jadi hakikatnya menyambung silaturahim apabila hubungan kerabat itu terputus, kita menyambungnya dengan berbuat baik, dengan ucapan, apakah dengan meminta maaf kalau kita yang bersalah, memaafkan kalau dia yang bersalah, apakah bertemu langsung atau lewat media, tidak ada masalah, yang penting ucapan sampai. Jadi silaturahim itu tidak mesti datang. Rasulullah mengatakan, "Ballu arhamakum walau bisalam." Sambunglah silaturahim kalian sekalipun hanya sebatas memberi salam. Artinya kalau dia punya media sosial, minimal kau mengatakan assalamualaikum, bagaimana kabar? Ya. Sekalipun dia jauh di sana. Karena zaman sekarang ya kerabat itu ada di penjuru dunia sini. Ada keluarganya di sana, ada sepupunya di sana, enggak. Sulit kalau untuk didatangi semuanya. Terkadang sulit berkumpul. Maka cukup dengan memberi salam. Tapi dengan perbuatan lebih bagus kalau memang memungkinkan. Dengan memberi hadiah, dengan berkunjung. Dan ini suatu kewajiban. Saat menyambung silaturahim itu adalah kewajiban, dan memutuskannya adalah dosa besar. Banyak yang menyepelekan ini, menyambung silaturahim. Menyambungnya hukumnya wajib. Ada perintah. Wasilu arhamakum, dan sambungnya kerabat, hubungan silaturahim kalian. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Sebagai ulama menafsirkan, bertakwalah kepada Allah tempat kalian meminta, dan bertakwalah terhadap rahim. Artinya jaga hubungan kerabat itu, silaturahim itu. Apalagi ada ancaman. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan bahwasanya rahim itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kerabat itu datang menghadap kepada Allah, mengadukan perbuatan manusia yang suka memutuskannya, sehingga berdoa, Allahumma sil man wasalani waqta man qata'ani. Ya Allah, sambunglah orang yang menyambung, sambunglah dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan karunia. Waqta man qata'ani, dan putuskan orang yang memutuskan. Maka saya mengatakan wa alla yaqta'a rahimahu,
tidak memutuskan hubungan kerabatnya, silaturahimnya, biqaulihi au fi'lihi, dengan ucapan, maka saya tidak anggap kamu lagi saudara, saya tidak mau lagi bertemu dengan kamu, kita tidak ada hubungan lagi. Itu memutuskan dengan ucapan, atau memutuskan dengan perbuatan, tidak mau lagi saling bertemu. Padahal tetangga seumpamanya, ini ada caranya tidak mau datang, bahkan terkadang tidak mau datang ke pemakamannya gara-gara terputusnya ini silaturahim. Dan lebih parah lagi, dia ajak keturunannya untuk memutuskan silaturahim. Waliyazubillah. Artinya kalau kamu bermasalah, kamu saja, jangan ajak anakmu. Jangkau, pokoknya jangkau dekat-dekat dengan keluarganya itu. Tidak boleh ada yang pergi-pergi situ. Berarti berlipat ganda itu dosanya itu. Karena sudah dia memutus silaturahim, dia panggil lagi, disuruh lagi, memerintahkan lagi yang lain untuk memutuskan silaturahim. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ibadah. Ditolak. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal a'mala turfa'u ila Allah azza wa jalla kulla khamisin lailatul jum'ah. Amalan anak cucu Adam itu diangkat kepada Allah, dihadapkan kepada Allah setiap hari Kamis malam Jumat. Fala yuqbalu amalu qati'ir rahim. Maka tidak diterima amalannya orang yang memutus silaturahim. Rasulullah yang bilang. Sampai masuk Ramadan tidak diterima amalan 1 bulan Ramadannya gara-gara memutus silaturahim. Rugi. Sudah capek salat, puasa, sedekah, umrah, haji, tidak diterima gara-gara apa? Putus silaturahim. Gara-gara sepetak tanah saja, gara-gara warisan, bahkan terkadang lebih sepele lagi daripada itu. Dengan mudahnya memutus silaturahim. Miskin, jauh dari ilmu agama, jauh dari nasihat-nasihat ulama, jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis, sehingga masalah besar, dosa besar disepelekan bertahun-tahun, bahkan sampai mati. Ya ada usahanya untuk menyambung silaturahim. Kalau dia tidak menyambung silaturahimnya, sampai dia mati tidak diterima amalannya, sampai dia berdamai. Kalau dia berdamai, maka ya diterima semua yang sudah lewat. Ya. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan kepada setiap hambanya kecuali orang yang saling bermusuhan. Mengatakan anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan ampunannya, ditangguhkan amal ibadahnya sampai mereka berdamai. Wal yatama, begitu juga kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim. Apalagi kalau anak yatim itu kerabat sendiri juga. Dan justru yang lebih banyak dizalimi anak yatim itu kerabatnya sendiri, yang menzaliminya. Meninggal saudaranya, ada anaknya, diambil hartanya anaknya saudaranya sendiri, dia zalimi. Padahal itu hartanya bapaknya meninggal, ya saudaranya ambil sendiri.
pamannya ambil sendiri. Itu zalim kuadrat itu. Karena sudah zalim karena hubungan kerabatnya, kedua menzalimi lagi karena kedudukannya sebagai anak yatim. Nah, anak yatim tidak tahu apa-apa. Tidak tahu kalau dia punya ada bagian dari orang tuanya. Tidak tahu kalau ada warisan dari orang tuanya, dimakan sama keluarganya sendiri. Wal-iyazubillah. Ai alladzina faqadu aba'ahum wa hum shighar. Al-yatim itu orang-orang yang kehilangan orang tuanya saat mereka masih kecil, sebelum balik. Yang sudah balik bukan lagi yatim. Hanya ini banyak ini panti asuhan itu masih dinafkahi, jangan yatim, tidak, hanya sedekah saja. Kalau memang miskin, memang tidak mampu, maka dia masuk kategori sedekah biasa, bukan menafkahi anak yatim. Jadi anak yatim itu hanya sampai balik saja. Falahum haqqun 'alal muslimin. Maka mereka punya hak terhadap setiap umat Islam. Siapapun orangnya, ketika ada anak yatim, maka wajib bagi seorang muslim untuk berbuat baik kepadanya. Apakah dia kenal atau tidak dia kenal, keluarganya atau bukan keluarganya, selama dia itu yatim, maka dia berhak mendapatkan kasih sayang. Dan yatim ini hanya orang yang kehilangan bapaknya saja. Yang kehilangan mamanya tidak dikatakan yatim, karena masih ada bapaknya yang menanggung. Yang kehilangan bapak saja yang dianggap yatim. Sawa'un kanu aqariba au ghairahum. Sawa'un kanu aqariba au ghairahum. Apakah sama adanya mereka itu kerabatnya, keluarganya sendiri itu anak yatim, atau selainnya, selain kerabatnya, orang lain. Bikafalatihim, bagaimana cara berbuat baiknya? Dengan mengkafil, memenuhi seluruh kebutuhannya. Bikafalatihim wa birrihim, dan berbuat baik kepadanya. Apakah dia mengkafil seluruhnya, dari makan, minumnya, pakaiannya, sekolahnya yang dia butuhkan, atau hanya dengan berbuat baik saja, artinya sebagian saja, artinya memberi pakaian saja, atau memberi makanan saja, atau menyekolahkan saja, tidak secara total, artinya tidak secara keseluruhan, atau merawatnya saja. Ada yang menafkahi, dia yang merawatnya seumpamanya. Ya, dia juga orang miskin, dia dapatkan bantuan-bantuan untuk mengurus keperluan-keperluan anak yatim ini. Wajabri khawatirihim, menutupi kesedihan-kesedihan mereka, menutupi kekurangan-kekurangan mereka, menutupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jabrul khawatir, artinya biasanya tidak dengan harta, tapi dengan kasih sayang. Ini dengan menghiburnya, dengan mengelus kepalanya, dengan mencintainya, apa saja yang bisa dilakukan untuk anak yatim ini, menghiburnya. Wa ta'dibihim, atau mendidiknya. Wa tarbiyatihim, membesarkannya. Ahsana tarbiyatin, dengan sebaik-baik pendidikan, mendidiknya dengan sebaik-baik pendidikan. Fi masalihi dinihim wa dunyahum, baik dalam perkara agamanya, kemaslahatan agamanya, dididik, belajar salat, mengaji, diajar beribadah, atau dimasukkan pesantren, apa saja yang berkaitan dengan agamanya, atau dalam perkara dunianya, makan dan minumnya.
Di antara keutamaan orang yang berbuat baik kepada anak yatim atau yang mengkafil anak yatim, Rasul mengatakan ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Kata Rasulullah, saya dan yang mengkafil anak yatim seperti ini di surga. Nabi mengangkat jari tengah dan jari telunjuknya, artinya sangat dekat, seperti ini dekat. Kenapa? Karena Nabi lahir dalam keadaan yatim. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Ada riwayat bahwa orang tuanya wafat sebelum Nabi lahir. Ada yang mengatakan wafat setelah beberapa bulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Sehingga mengkafil anak yatim, bayangkan kaum mengkafil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu Nabi tahu bagaimana perasaannya seorang yatim itu. Ya. Bagaimana orang yang besar tidak ada kedua orang tuanya. Biar bagaimana kasih sayangnya orang lain, kalau bukan orang tua sendiri itu tidak sama. Tidak sama kasih sayang orang tua. Wal masakin, juga berbuat baik kepada orang miskin. Jadi ini bisa tiga ini, kerabat, sudah kerabat, yatim, miskin lagi. Karena ada biasanya yatim tapi orang kaya, banyak hartanya. Meninggal tapi orang tuanya wariskan harta yang besar. Sehingga tinggal dikelola saja hartanya. Jadi mengkafil anak yatim yang kaya dengan mengelolanya saja. Tinggal bagaimana dikembangkan hartanya supaya tidak habis. Itu dijaga supaya tidak hilang. Umpamanya dia punya sawah, kita tinggal kelola saja, kemudian bagi sama dia, dan sampai kamu yang makan. Nah, itu sudah memakan harta anak yatim. Ambil saja upah, atau ambil secukupnya saja. Wal masakin, siapa itu al masakin? Wa humul ladzina askanathumul hajah wal faqra wal faqru. Askanathumul hajat wal faqr, adalah orang-orang yang dibuat diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh apa? Oleh kebutuhan dan kemiskinan. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kebutuhannya, karena kemiskinannya. Mau ini tidak bisa, mau itu tidak bisa, mau makan ini tidak bisa, mau pergi sana tidak bisa. Diam saja. Kenapa? Karena tidak punya apa-apa. Falam yahsulu ala kifayatihim, tidak mendapatkan sesuatu yang mencukupi mereka. Maksudnya ini bedanya antara, di sini disebutkan miskin saja, termasuk fakir. Karena fakir dan miskin ini termasuk kalimat idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Sama seperti iman dan ihsan, iman dan Islam, al-birru wat taqwa. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Artinya kalau disebutkan bersamaan dalam satu teks, ayat ataupun hadis, berarti maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan secara sendiri, berarti maknanya sama. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Berarti beda fakir, beda miskin, karena disebutkan dalam satu ayat bersamaan. Tapi ketika di sini disebutkan miskin saja, berarti termasuk fakir, atau disebutkan fakir termasuk juga miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Fakir orang yang tidak punya apa-apa sama sekali, tidak ada pemasukan sama sekali.
Seperti orang-orang yang sudah jompo, sudah tua, tidak ada sama sekali penghasilannya, tidak bisa lagi mencari nafkah. Dia makan dari pemberian orang, itu fakir. Tapi kalau miskin, dia punya pekerjaan, tapi tidak mencukupi apa yang dia dapatkan, apa yang dia butuhkan. Mungkin banyak anaknya, pemasukannya tidak cukup untuk anak-anaknya, tidak cukup untuk makannya, tidak cukup untuk minumnya atau sekolahnya. Itu semua miskin semua. Wa ammas safinatu fakanat limasakin. Jadi dia dikatakan miskin padahal ada kapalnya, ada kapal untuk dia pakai bekerja. Mungkin dia punya mobil, tukang PT-PT seumpamanya, atau tukang mobil, sopir, ada mobilnya, tapi penghasilannya itu tidak cukup untuk anaknya, mungkin 4 istrinya, tidak cukup untuk istri dan anak-anaknya, maka dia miskin, berhak mendapatkan zakat dan bantuan. Tanya saya menyatakan bahwa bersedekah kepada kerabat, apalagi yang miskin ini banyak-banyak biasanya. Ada kerabatnya, ada pekerjaannya, tapi dia tahu berapa pemasukannya dalam sehari, berapa penghasilannya, dan dia tahu berapa anaknya, berapa yang dia butuhkan. Oh, dia tahu tidak cukup, maka dia berhak untuk dibantu, diberikan zakat ataupun sedekah. Wala falam yahsulu ala kifayatihim wala kifayati man amin man yamununa. Apa di situ? Man yamununa, enggak pakai waw tuh. Yamununa. Man yamunnu. Man yamununa. Man yamununa bagus. Tidak ada yang cetakan itu. Nah ini cetakan ini kurang bagus. Banyak kesalahannya. Cetakan Darul Hadis kurang bagus. Dan tidak cukup untuk orang-orang yang dia biayai. Artinya tidak cukup untuk dia dan tidak cukup juga untuk orang-orang yang di bawah tanggungannya. Yamunnuna bagus. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Fa amara Allah Ta'ala bil ihsani ilaihim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka bisaddi khallatihim, untuk menutupi kekurangan-kekurangan mereka. Wa bidaf'i faqatihim, dan mencegah kemiskinan mereka, keterbatasan mereka. Al-faqa itu kebutuhan juga. Wal haddi ala dzalika, artinya memotivasi untuk itu. Jadi seumpamanya kita tidak punya apa-apa untuk membantu, tapi kita motivasi orang untuk membantu. Artinya mungkin kita yang carikan donatur, kita yang carikan dia dana, nah itu kasih ada orang miskin ini. Mengajak orang, kalau dia ustadz penceramah, dia mengajak orang-orang untuk membantu orang-orang miskin.
wal qiyamu bima yumkinu minhu, dan melakukan apa yang memungkinkan darinya. Apa saja yang memungkinkan untuk kamu lakukan kepada fakir miskin ini, maka lakukan. Minimal tidak menyakiti hati mereka dengan memamerkan kekayaan. Itu minimal. Artinya minimal kalau kamu tidak bisa memberikan kebaikan sesuatu kepada mereka, jangan sakiti hatinya. Pergilah kau pamer-pamer di situ. Wih, ada nunggu saya. Beli lagi baju baru. Baru tidak kasih orang, kasih lihat saya. Atau sembunyikan kalau kau beli sesuatu makanan. Kau beli makanan, kamu lewat depannya, sembunyi cepatan beli makanan. Nah, lihat kau begini kasih. Apalagi kalau ada anaknya di situ, lihat beli. Jangan pergi lagi makan depannya gitu. Banyak itu yang makan sambil live. Apa banyak orang miskin yang sakit hati melihat kau makan itu. Makan sampai pamer, pergi makan di sini, makan di situ. Ada orang tidak bisa begitu. Kamu sakiti hati. Kamu pamer kekayaanmu di media sosial. Itu menyakiti hati mereka. Jadi kamu tidak berbuat baik, menyakiti lagi. Jadi apa saja yang bisa minimal kau prihatin sama dia, dengan tidak menampakkan kemewahan, kecukupan yang kamu miliki. Sama juga kalau kamu sudah menikah, jangan pamer-pamer kemesraan lagi di media sosial. Iya, pamer, saya dibelikan ini sama suamiku, saya dibelikan ini, dibawa ke warung ini makan malam minggu. Ada orang tidak begitu suaminya, miskin. Tidak selebay suamimu. Kamu dikasih bunga, dia dikasih sayur. Dibawakan bunga setiap hari, dia sayur kasih kangkung, kol. Itu dimasak. Nah, bisa jadi itu menyakiti hatinya. Bisa jadi retak hubungan rumah tangganya gara-gara kamu. Iya, karena dia menuntut suaminya seperti suamimu. Atau kalau dia belum menikah, dia mendambakan suamimu, kamu sendiri salah. Tuh, ada orang belum menikah, nah lihat kau mesra, dia harap suami. Kemudian saya dapatkan suami. Tidak ada doakan supaya cepat mati atau cerai gara-gara kamu sendiri yang bikin masalah. Pamer-pamer kekayaan, pamer-pamer kemesraan di media sosial. Di kamu sendiri nikmati kemesraanmu di kamarmu sendiri, jauh kok. Sampai netizen semua tahu kemesraanmu. Artinya berbuat baik di sini bukan hanya memberi, tapi juga menahan diri dari menyakitinya. Wal jari dzil qurba. Nah, ini juga banyak. Jadi sudah berapa tadi? Kerabatnya, anak yatim lagi, miskin, tetangganya lagi. Nampak dosanya itu. Terkadang kerabatnya juga, miskin juga, yatim juga, tetangganya juga. Terus dia berbuat jahat lagi. Berdobel-dobel dosanya itu. Nah, terkadang kerabatnya di samping rumahnya juga tinggal, tetangganya juga. Wal jari dzil qurba, dan kepada tetangga dzil qurba. Ada yang mengatakan tetangga yang dekat atau tetangga dari kerabat. Al jaril qarib, tetangga yang terdekat. Semakin dekat tetangga, semakin besar haknya kepada kita. Jadi kalau yang baku tempel rumahnya itu yang lebih berhak daripada yang satu rumah, dua rumah, tiga rumah. Karena Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inni li jaraini, saya punya dua tetangga, fa ila ayyihima uhdi, kepada siapa saya berhak memberi hadiah. Ada mau nak kasih hadiah, tapi satu tidak bisa dibagi. Nah, dua tetangganya.
Mana yang harus lebih berhak mendapatkan? Rasul mengatakan ila aqrabihi minki baban, yang paling dekat dengan pintunya. Berarti kalau dua tetangga tuh, satu di sini, satu di sini. Lihat pintunya yang paling dekat dengan pintumu, itu yang lebih utama. Jadi kalau dia pintunya di sebelah sana, ini pintunya di sampingnya pas rumah, berarti itu yang lebih berhak. Ya, lebih berhak mendapatkan bantuan atau kebaikan. Alladzi lahu haqqan, yang punya dua hak, hakul jiwar wa hakul qarabah. Nah ini punya dua hak. Ada hak tetangga sebagai tetangga, yang kedua hak sebagai kerabat sendiri, keluarga sendiri. Karena biasanya di masa dahulu itu tetangga itu biasanya saudara sepupu kita juga, beda dengan sekarang. Kita bertetangga tapi beda dunia. Iya, tetangga tapi tidak pernah ketemu. Beda dunianya, beda alam. Satu kerja pagi, satu kerja malam. Ini pulang tidur, ini pulang, tidak pernah ketemu. Ya, apalagi di perumahan-perumahan itu. Apalagi kalau tidak pergi lagi salat berjamaah, tidak pernah ketemu. Bertahun-tahun bertetangga, tidak ada yang saling ketemu. Nah ini juga punya hak. Falahu ala jarihi haqqun wa ihsan. Maka dia punya hak terhadap tetangganya. Punya hak apa? Punya hak untuk diperlakukan baik. Wa ihsan, punya hak dan kebaikan. Raji'un ilal urf, kembalikan kepada urf, artinya kebiasaan. Bagaimana urfnya itu kalau orang berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya adalah menghadiahkan makanan kalau memang ada bisa dihadiahkan. Ya. Menutupi aibnya. Karena biasanya yang paling tahu aib kita itu tetangga. Tahu kalau ada lagi panci terban di sebelah. Ada lagi masalahnya di sebelah ini. Terkadang keluar caci maki di dalam rumah, kedengaran di tetangga. Jangan mau lagi pergi gosip kau. Tadi malam tuh dengar. Orang sudah berusaha merahasiakan masalahnya, kamu lagi membawa berita. Sehingga seharusnya itu masalah keluarganya sepele, gara-gara kamu tersebar, jadi masalah besar. Nah ini banyak yang tidak bisa memperhatikan ini. Hak-hak tetangga ini. Ya. Sesuaikan dengan urf. Ya. Kalau dia punya kebutuhan, kita membantu. Termasuk tidak memberikan keburukan. Jadi berbuat baik dengan memberi ucapan atau perbuatan, kemudian juga tidak mengganggunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itu, mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Coba itu. 3 kali Nabi bersumpah. Jadi sudah bersumpah, diulang lagi. Karena sumpah itu taukid, mengulangi juga taukid. Sampai-sampai saya mengatakan manhum ya Rasulullah, khaba wa khasir. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Rugi dan celaka orang seperti itu. Yang disumpahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Tidak merasa aman dari gangguannya. Kalau ada saja yang mengganggu tetanggamu, ucapanmu, kebisinganmu, sampahmu, buang sampahnya di halamannya tetangganya. Itu tidak berbuat baik pada tetangga. Mengintip-intip di rumahnya. Apa nak kebenaran? Apa saja yang menyakiti. Kemudian
termasuk berbuat baik kepada tetangga, bersabar dari gangguannya. Nah, ini juga termasuk berbaik baik kepada kamu, sabar ketika dia mengganggu. Jangan emosi juga. Jadi termasuk berbuat baik kepada tetangga, bersabar dari gangguannya. Ya, jangan mengatakan nanti bagus tetangga aku, saya juga bagus. Kalau jelek dibalas. Tidak. Bersabar dari gangguan tetangga juga termasuk kebaikan. Insyaallah nanti kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lahu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah.